Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan, dan yang kedua tentang perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian suka menyiramnya nggak ya? Tanaman juga butuh air loh teman-teman, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman juga memiliki banyak manfaat loh bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Nah, karena merawat tanaman itu merupakan salah satu kegiatan menjaga alam ya, teman-teman. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman loh. Apa saja ya faktornya? Lalu apa sih pertumbuhan tanaman itu? Terus apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk sama-sama kita simak materinya ya. Tentang perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Nah, perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua. Yang pertama perkembangbiakan secara generatif, yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif. Cara perkembangbiakan yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Nah, biasanya tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Cara perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui menanam biji. Nah, perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dapat dilakukan secara alami dan yang kedua dapat dilakukan secara buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara yang pertama tunas, yang kedua tunas daun, yang ketiga umbi batang, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi akar, yang keenam spora, dan yang ketujuh akar tinggal atau rizoma. Sedangkan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama mencangkok, yang kedua mengenten atau menyambung, yang ketiga okulasi atau menempel, yang keempat stek batang, dan yang kelima merunduk. Vegetatif alami yang pertama tunas. Nah, tumbuhan yang bertunas adalah tumbuhan yang anakannya atau tumbuhan barunya akan tumbuh di dekat pohon induknya. Contoh tumbuhannya adalah nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Yang kedua adalah tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan lain-lain. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya adalah bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Yang keenam adalah spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah lumut, paku-pakuan, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah akar tinggal atau lebih dikenal dengan istilah rizoma, yaitu batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contoh tanamannya adalah kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Bahasan selanjutnya adalah vegetatif buatan. Yang pertama mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain.
Yang kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya adalah singkong. Yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Yang keempat adalah okulasi atau menempel. Adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Yang kelima adalah merunduk, yaitu perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya adalah tanaman stroberi. Ada yang tahu nggak apa sih kerjasama itu? Oke, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Nah, ada yang tahu nggak ya, kenapa sih manusia perlu bekerja sama? Oke, betul banget. Karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Nah, bekerja sama bisa kita lakukan dimanapun ya teman-teman. Bekerja sama bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Berikut adalah contoh kerjasama di rumah. Yang pertama, kita membantu ibu menyiram tanaman di halaman rumah. Yang kedua, kita bisa bekerja sama bersama ibu dan adik-adik untuk membersihkan rumah bersama-sama. Yang ketiga, kita harus bekerja sama untuk menjaga kebersihan rumah. Dan yang keempat, kita bisa bekerja sama untuk menghemat listrik di rumah. Nah, berikut adalah contoh kerjasama di sekolah. Yang pertama, bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, kita bisa bekerja sama untuk melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, kita bisa bekerja bakti di lingkungan sekolah, misalkan menyiram tanaman dan lain-lain. Yang keempat adalah bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, berikut adalah kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita bisa bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Contohnya membersihkan jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua, bekerja sama dan saling gotong royong untuk membangun balai desa, membangun masjid, membangun sekolah, membangun pos ronda, dan lain-lain. Yang ketiga, kita dapat bekerja sama untuk membantu warga lain yang sedang kesulitan. Dan yang keempat, kita bisa bekerja sama untuk mengadakan acara-acara besar seperti acara hari kemerdekaan, hari raya, dan lain-lain. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan segan-segan dan jangan malu untuk meminta bantuan kepada orang lain kalau kita merasa kesulitan. Nah, karena bekerja sama dengan orang lain itu memiliki banyak manfaat. Nah, berikut adalah manfaat kerjasama. Yang pertama, tujuan akan lebih cepat tercapai. Yang kedua, dengan bekerja sama dapat menumbuhkan sikap semangat persatuan. Yang ketiga, dengan bekerja sama juga pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. Yang keempat, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Dan yang kelima, bekerja sama dapat melatih diri kita untuk menghargai orang lain. Siapa di sini yang pernah membuat mozaik? Atau membuat kolase, atau membuat montase? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya bedanya? Apa itu kolase, mozaik, montase? Nah, hari ini kita akan khusus belajar tentang mozaik. Nah, apa itu mozaik ya? Ada yang tahu nggak ya?
Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, yuk sama-sama kita simak materinya ya. Mozaik adalah sebuah karya seni rupa teknik tempel yang berbentuk 2 atau 3 dimensi untuk menciptakan sebuah gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil benda berwarna atau potongan-potongan benda dan ditempelkan pada bidang datar seperti kertas, kanvas, dinding dengan menggunakan perekat seperti lem. Nah, kepingan-kepingan kecil yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah mozaik dapat berupa kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun, potongan kertas, potongan kayu, biji-bijian, cangkang telur, kancing, dan lain-lain. Fungsi karya seni mozaik yang pertama, mozaik dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Yang kedua, dengan menggambar mozaik dapat membantu mengembangkan daya pikir, nilai estetik, dan kreativitas. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, mozaik itu berbeda dengan kolase dan montase. Nah, ciri khas dari mozaik yaitu dalam karya seni mozaik, satu tema gambar mozaik hanya menggunakan satu jenis material atau bahan saja. Misalkan nih, jika teman-teman ingin membuat mozaik dengan pecahan kaca, maka dalam satu tema gambar mozaik tersebut harus menggunakan pecahan kaca semuanya. Yang boleh berbeda hanya warnanya saja. Berikut adalah contoh alat dan bahan untuk membuat mozaik sederhana. Yang pertama, kita siapkan dulu bidang datarnya seperti kertas atau kanvas. Yang kedua, kita pakai material-material yang kita inginkan seperti kaca, daun, biji-bijian, bebas ya. Yang ketiga adalah perekat seperti lem. Yuk kita sama-sama lihat berbagai contoh karya seni mozaik dari berbagai material. Mozaik dari kepingan keramik. Nah teman-teman, kalau ini adalah contoh mozaik dari kancing ya. Yang ini contoh mozaik dari biji-bijian. Mozaik dari kepingan kaca. Nah teman-teman, kalau ini adalah contoh mozaik dari daun. Teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah dalam karya seni mozaik, material atau bahan yang digunakan untuk membuat mozaik hanya satu jenis ya, ingat, hanya satu jenis. Jadi ketika kalian ingin membuat satu tema gambar mozaik, ketika kalian sudah menggunakan biji-bijian, semua tema atau semua gambar tersebut harus ditempeli dengan biji-bijian, tidak boleh dicampur. Misalkan kalian mencampur biji-bijian dengan kepingan daun, dicampur lagi dengan kepingan kaca. Nah, itu bukan dinamakan mozaik. Mozaik itu material atau bahannya itu hanya satu jenis. Oke? Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.